Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan al-ibadah kita Syekh Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalatus salisatu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatus salisatu, dan makalah yang ketiga. Qala Umaru radhiyallahu anhu, berkatalah sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, man taraka fudulal kalami, man siapapun, taraka yang meninggalkan fudulal kalami, kebanyakan ngomong, kakean gedabrus. Dari wong Cilacap kok gedabrus ya? Iya. Kalau orang daerah saya udah gebus, ngomong yang nggak ada artinya. Apa? Dopok. Arane aneh-aneh bae ya. Kalau orang Betawi apa Bang? Iya, seneng ngomong, enggak ada. Kebanyakan ngomongnya enggak ada manfaatnya, enggak ada nilainya, ngemeng gitu. Kalau kata anak-anak ngemeng mulu. Man taraka fudulal kalami muniha al-hikmata. Orang yang meninggalkan kebanyakan omong, kalau tidak ada pentingnya ya lebih baik menenang baik. Apalagi yang dia bukan ahlinya, bukan bidangnya, wis lebih baik diam. Muniha akan dikaruniai al-hikmata, hikmah. Hikmah itu kalau orang Jawa itu reti sak duruning winarah, omongannya manjur. Hikmah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu, tidak akan masuk halawatul imani, rasa manisnya iman, rasa nikmatnya iman, qalbam ri'in, ke hati seseorang. Itu kalau dibaca terputus qalba imri'in, tapi kalau dibaca lanjut qalbam ri'in. Manisnya iman itu nggak akan dirasa dalam hati seseorang hatta yatruka, sehingga ia meninggalkan ba'dul hadisi, sebagian omongan. Berarti hanya sebagian, yang dikira nggak ada manfaatnya ya wis diem. Khaufal kadhibi, karena khawatir timbul bohong. Orang kalau kebanyakan ngomong ya lama-lama, kalau yang nyata udah habis kan ya cerita bohong.
Wa in kana shadiqan, walaupun itu omongannya benar. Artinya tidak semua yang ia ketahui ia ceritakan. Ada sesuatu yang disimpan. Wa yatruka ba'dal mirai, dan ia meninggalkan sebagian perdebatan. Berarti ya sebagiannya ya tetap debat ya kadang perlu. Kalau untuk mempertahankan argumen yang benar. Tapi yo kalau bahasanya ya wis sing waras ngalah. Daripada eyel-eyelan, kadang itu eyel-eyelan sesuatu yang nggak jelas sampai berantem sampai nggak akur gara-gara ributin sesuatu yang nggak jelas. Wa in kana muhiqqan, walaupun ia di pihak yang benar. Wes nggak begitu sering keladeni orang debat. Karena debat itu ada orang yang demen banget. Ada kemana-mana pokoknya kalau ada orang ngomong di debat. Ada orang model begitu ya ada. Banyak. Iya. Kalau di TV ada. Terus pokoknya yang penting itu ngeyel duluan. Masalah salah benar itu kan urusan belakangan. Yang penting pokoknya ngeyel, begedut. Biasanya wong pati begedut Pak Yono. Mau salah mau benar urusan belakangan. Yang penting pokoknya ngeyelnya. Lah orang yang suka ngeyel, itu hikmah gak akan masuk ke dalam. Nak maknisnya iman gak akan terasa dalam diri orang tersebut. Rawahu Ad-Dailami. Meriwayatkan hadis ini Imam Ad-Dailami. Wa man taraka fudulan nawari, barang siapa yang meninggalkan banyak melihat, matanya kadang-kadang ya ditahan, ya kadang-kadang melihat, muniha, maka ia akan dikaruniai khusyu'al qalbi, tenangnya hati. Kita sering gak tenang itu kan karena mata sering lihat ya. Lagi jalan lihat yang pakaian merah agak ketat, jadi gak tenang. Aturan pulang 2 minggu lagi langsung pulang. Ya Pak Ustadz ya. Lah ya Pak Ustadz ya. Lah iya, makanya Pak Ustadz lebih memilih sering di rumah kumpul sama anak-anak, itu maksudnya ya itu. Lah kalau Pak Yoko biar pergi kemana-mana, wong pulang ada. Lah iya, ada tempat ganti oli, apa-apa Pak Yoko ya. Lah hati jadi sering nggak tenang gelisah itu ya, karena sering lihat yang aneh-aneh di luaran gitu. Jangan ya Di, ya nggak bahaya ta. Orang yang kebanyakan melihat sono, melihat sini, memang hati nggak bisa tenang. Sama loh, kita sholat ke tempat yang baru, ama ke tempat yang sudah setiap hari kita datangi, tingkat ketenangan hati berbeda. Kalau kita masuk ke masjid yang baru dan desainnya itu unik, arsiteknya aneh, kita sambil sholat itu mata ya muter ya. Plafonnya bagus, ntar saya tiru ya Mbah ya. Wah, desain depan mihrabnya cakep tuh. Sambil sholat itu. Tapi kalau kita udah tiap hari sholat di situ kan biasa kan, pikiran udah nggak kepengaruh. Teman, kalau kita masuk masjid yang dari luar aja desainnya udah unik, begitu masuk tempat mihrabnya unik, apalagi kebetulan jadi panitia ya Mbah ya. Allahu Akbar. Itu bikin mihrab di situ siapa tukangnya? Lah iya kan hati kepikiran aja ya. Lah iya. Ya, makanya kadang datang ke tempat yang sudah terbiasa itu ya memang pikiran lebih khusyuk daripada yang ke tempat-tempat baru. Wa min alamatil khusyu'i, dan sebagian min itu namanya lid, min tabait itu menunjukkan artinya sebagian. Min itu aslinya artinya kan dari, tapi dalam konteks ini artinya sebagian.
Wa min alamatil khusyu'i, dan sebagian dari tanda-tanda khusyuk. Ini khusyuk dalam artian bukan khusyuk dalam sholat ya. Khusyuk hati tenang ya, hati ayat tenang, enggak kemerungsung. Annal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza ghadaba atau ghadiba, ketika ia marah, au khulifa atau ditentang, au rudda alaihi atau ditolak. Orang yang hatinya tenang itu ketika ia punya pendapat ditentang, ketika ia punya pendapat ditolak, istaqbala, maka ia menghadapi itu dzalika bil qabuli, dengan menerima lapang dada. Ya wis gak diterima ya apa-apa, malah enak, nggak usah bertanggung jawab selanjutnya. Lah kalau usulan kita dipakai kan tanggung jawab selanjutnya kan ya. Iya, kalau usulan kita nggak dipakai, alhamdulillah. Lah kalau usulan kita kepakai, Pak gimana kan usulan sampean itu? Wah, malah mikirin selanjutnya kita. Mending nggak usah diterima, kan selesai udah kan urusan. Sama kalau kita ditanya, bilang tahu sama bilang nggak tahu, aman, lebih aman bilang nggak tahu. Gimana Pak masalah itu? Nggak tahu saya. Selesai. Tapi kalau gimana Pak? Wah ini begini, wah malah panjang urusannya. Kalau urusan pengen selesai, bilang aja nggak tahu, beres, selesai. Atau mungkin kalau lagi rapat usulan kita nggak dipakai, seharusnya kita bersyukur, alhamdulillah. Berarti nggak ada tanggung jawab kelanjutannya. Nah kalau misalnya, wah nanti jalan ini harus begini, nah, nanti begitu, yo udah pendapat itu yang kita pakai, nah, nanti akan didatangi lagi kita, gimana Pak usulan Bapak kemarin? Kira-kira dananya dari mana? Wah tambah mumet. Repot. Terus mending usulan gak terima, yo alhamdulillah. Ini kadang rapat usulan gak diterima, ngapa? Wah nggak profesional itu pengurus. Malah betulan kalau usulan gak diterima, yo alhamdulillah, udah beban. Waman taraka fudulat ta'ami, dan siapa yang meninggalkan kebanyakan gayem. Apa kalau orang Betawi wajib? Ya makan, kalau kebanyakan makan ngegayem apa? Ngelebok, caplik. Mana ada apa ngecaplik? Basa apa brebes sih? Kalau bahasa kakaknya ngelebok, banyak ngelebok. Ngemil bahasa umumnya. Kalau bahasa orang Sunda naon Ustaz? Ngegayem. Iya kan? Ngegayem. Orang yang kebanyakan ngegayem. Gayem nih, kalau sapi kan gayem ya, mulutnya itu ngunyah. Giling aja, ada apa aja sikat aja, nggak pernah berhenti. Wa man taraka fudulat ta'ami muniha ladzatal ibadah. Orang yang bisa ngurangi kebanyakan ngemil, kebanyakan ngegayem, maka orang itu akan dikaruniai nikmatnya ibadah. Memang kalau perut kenyang ibadah ya megah ya. Kayak sholat maghrib kalau pas bulan puasa itu. Kalau nggak direm-rem itu kan begitu azan, apalagi siangnya panas ya. Habis kerja di tempat yang lumayan, naik motor jauh koyo. Di sini ada es kelapa, ada es timun, ada lu pengennya langsung digaglak semua. Begitu gorengan atau bolu sikat begitu udah pengennya nyender. Mau komat sholat ya sambil makanya di lagu Tombo Hati ya, termasuk salah satunya adalah banyak berpuasa, ngurangi makan. Maka dulu santri yang tukang kliwet, tukang masak itu biasanya nggak pernah ngaji. Memang dia asal liwet makan, habis makan tidur.
bangun tidur masak lagi, makan lagi. Temennya ngaji dia pokoknya di dapur aja uplak. Nanti kalau ini terawihnya duduk aja kok. Eh? Terawihnya duduk. Lah, boleh tarawih duduk Pak Haji ya. Iya. Wa man taraka fudulat ta'ami, siapa yang meninggalkan kebanyakan makan, muniha maka dia akan dikaruniai ladzatal ibadati, nikmatnya ibadah. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabara 'alal qutis syadidi sabran jamilan, man siapapun sobaro yang ia bersabar, alal qutis syadidi, terhadap makanan yang enggak enak, makanan yang enggak sesuai seleranya, enggak doyan pedes disuguhi pedes. Itu kan enggak seselera ya. Ayo, doyan pedes kok masakan enggak ada sambelnya, enggak ada cabenya. Tapi ya sabar, adanya itu ya dimakan. Biarin makan ikan sepotong tapi semakan 8 ya ben. Semoga saanane dipangan. Anane pedes dipangan pedes. Yang penting kan ada obat penawarnya. Kalau dalam hadis itu kan Rasulullah itu kan sekalipun nggak pernah nyelak makanan. Kalau doyan dimakan, nggak doyan ya ditinggal. Kalau kita kadang dapat besek kan, besek dimaki-maki semua ya. Baru dibuka, pegang nasinya, udah perah. Sebelahnya acar basi. Mie udah lengket-lengket. Ini masaknya kapan? Begitu buka ayam, ya Allah ayamnya kecil banget. Begitu buka sebelahnya, ya Allah telur puyuh dibelah. Kebangetan. Tinggal makan aja komen mulu. Doyan makan nggak doyan, wes. Belum 4. Telur puyuh dibelah lagi. Saking pengen ngiritnya. Man sabara 'alal qutis syadidi, orang yang sabar terhadap makanan yang enggak sesuai selera. Sabron jamilan, dengan kesabaran yang baik. Askanahullahu minal firdausi haitsu syaa, maka orang itu akan ditempatkan, askanallah, Allah akan menempatkan orang tersebut minal firdausi, di surga firdaus, haitsu syaa, di mana saja yang ia kehendaki. Hanya gara-gara saatnya dari makanan ini bisa ke surga ya. Hanya gara-gara pokoknya dimasakin istri kayak apa, enak Pak? Oh enak. Lah kok dikit makanya dikit aja udah kerasa. Lah begitu istri nyobain kan tahu. Memang enak Pak? Enak. Kok dikit udah kerasa. Begitu bininya makan nyobain. Kalau makanan dicacat kan bini yang masak juga kesel ya. Ini masak apa sih? Campur keringet apa ya? Asinnya begini. Rawahu Abu Shaykh wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam ayyuma mri'in ishtaha syahwatan faradda syahwatahu wa athara ala nafsihi ghufira lahu. Rawahu ad-Daruqutni. Ayyuma mri'in, siapapun orangnya, ishtaha syahwatan, yang ia ingin menuruti nafsunya, faradda syahwatahu, kemudian dia tahan nafsunya itu. Terus kok pengen banget lah, tapi begitu ini enggak, udah pengen banget, tapi ditahan sekuat tenaga, nahan nafsunya itu. Pokoknya ditahan sampai jadi bisul kalau saja. Ditahan enggak, bukan hanya jerawat, bisul. Kalau jerawat kan kecil, pokoknya ditahan enggak, pokoknya saya bulan ini sebulan enggak pulang, tahan. Wa asara ala nafsihi, dan ia menahan dirinya, ghufira lahu, maka orang ini dalam penderitaan menahan itu mendapat ampunan Allah. Apalagi menahan dari yang
maksiat. Menahan dari nafsu berlebihan aja udah bagus, apalagi menahan dari yang maksiat. Man taraka fudulad dhahika. Wah, ini nih. Siapa yang meninggalkan kebanyakan ketawa. Kebanyakan. Kalau ketawa ya perlu. Orang nggak pernah ketawa ya bahaya. Wong hadis seringnya sampaikan kan, inna min khiyari ummati yaltakuna jahran. Sesungguhnya umat pilihan itu yang ketawanya los, karena saking pedenya dengan rahmat Allah. Tapi kalau kebanyakan ketawa, yo muniha al-haibata, al-haibata, maka akan dikaruniai haibah, hebat. Kehebatan. Iya, kehebatan. Udah bagi bahasa Indonesia itu hebat. Qala ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yaqulul kalimah, ketika ia mengucapkan ucapan, la yaquluha illa liyudhaka, tidak diucapkan kecuali supaya orang lain ketawa. Biha, dengan ucapannya itu, annasu manusia, yahwi, maka akan menggelincirkan ab'adu mimma bainas samai wal ardi, lebih jauh antara langit dan bumi. Omongannya hanya untuk orang lain supaya ketawa. Ini berarti ini ancaman bagi pelawak ya. Iya. Wa innahu la yazillu an lisanihi, bahwa sesungguhnya akan menggelincirkan dari lisannya itu asyaddu, lebih parah, mimma yazillu an qadamaihi, dari yang tergelincir dua telapak kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tarakal mizah, siapa yang meninggalkan mizah itu apa ya? Sesuatu yang enggak ada gunanya, sia-sia. Muniha al-baha, maka akan dikaruniai husnul haibah, kehebatan yang kuat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala as-sumtu, diam itu sayyidul akhlaqi, tuannya, pimpinannya akhlak. Diam itu kadang ya abot ya. Mulut itu kalau ini ya pengennya nemeng, walaupun bukan ahlinya, bukan bidangnya. Man mazaha istakhaffa bihi, siapa yang sering melakukan hal yang sia-sia, istakhaffa bihi, maka ia akan direndahkan, alias sia-sia pula. Rawahu at-Tirmidzi. Fal'aqilu, maka orang yang berakal, orang yang cerdas, yatawakha bimazahihi ihda halataini. Oh, mazah itu bercanda. Bercanda. Wa man tarahal mazah, bercanda. Mizah atau mazah, bercanda. Salah tadi maknanya salah. Man mazaha istakhaffa bihi, tadi mundur dikit. Siapa yang kebanyakan bercanda, istakhaffa bihi, maka yo biar ketika dia serius ya dianggapnya bercanda. Biar dia ngomong serius dikiranya bercanda, paling di ujung-ujungnya bercanda kan. Karena udah kebiasaan bercanda. Lah, tapi apakah bercanda itu baru? Ya boleh, justru Rasulullah itu ya sering bercanda. Tapi bercandanya Rasulullah kan jujur. Rawahu ad-Dailami, ketika misalnya bercandanya Rasulullah terhadap orang yang sudah sepuh, ya Rasul, doakan saya masuk surga. Kata Rasulullah, aduh mohon maaf nek, di surga nggak ada nenek-nenek. Lah percuma saya ibadah dong. Nah, jawaban Rasulullah, di surga itu nanti semua orang itu sama. Di usia Nabiullah Isa diangkat ke langit, jadi sekitar 33 tahun. Jadi lagi seger-segernya, makan ya lagi enak-enaknya ya.
Soalnya ngapa-ngapain lagi enak-enaknya kan di usia-usia segitu. Nah kalau usia-usia udah 63 ini ya Pak Jion. Udah habis. Kalau dulu mau beli apa-apa nggak punya duit, giliran punya duit nggak boleh. Jadi ya dulu mau makan ini nggak punya duit mau beli. Sekarang udah punya duit jadi nggak boleh sama dokter. Sia-sia. Fal'akil maka orang yang cerdas ya tawakha bimizahihi, ia mempunyai tujuan dalam percandaannya ihda halataini, dua hal. Ihdahuma salah satunya adalah inasul masahibina, untuk menyenangkan sahabatnya. Orang kalau demen humor kan orang-orang yang di sekitarnya demen. Nah kalau tujuan itu, ya bercanda itu bagus. Wattawaddud ilal mukhalidin, dan menjalin itu saling menyayangi terhadap orang-orang yang bergaul dengannya. Mukhalid itu orang yang bergaul dengannya. Terus percandaannya hanya untuk mengakrabkan pertemanan. Nah itu yang bagus. Wasaniyatu ayyanfiya bil muzahi ma tara alaihi min sa'min wa ma hadasa bihi min hammin. Ia tidak bercanda kecuali hanya untuk menghilangkan min sa'min, kebosanan. Ngaji aja kalau nggak ada bercandanya ya ngantuk ya, kaya-kaya. Yo ngaji serius ya. Wah, langsung jamaahnya baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dulu kita sekolah kalau gurunya serius ya, jam lama, melihat jarum jam kok kayak nggak gerak-gerak, udah serius, gurunya galak, benar-benar nyubit wah. Tapi kalau gurunya senang bercanda, senang. Iya. Lah bercanda itu untuk menghilangkan kebosanan. Wa ma hadasa bihi min hammin, dan ia tidak bercanda kecuali hanya untuk menghilangkan kesusahan. Biar urusan di rumah nggak kelihatan mumet, kalau ketemu orang harus bercanda. Padahal kalau di rumah ya kepala beli gojek ekstra. Kadang-kadang kalau perlu kepala diikat pakai ban karena saking kenyut. Udah tanggal sekian kok belum ada tanda-tanda hilal, ini gimana? Tapi kalau ketemu orang wis kelihatannya bahagia lah. Itu yang bagus itu. Wa man taraka hubbad dunya, dan siapa yang meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Berarti bukan berarti nggak boleh punya. Boleh, tapi jangan terlalu cinta. Kalau makalah dalam kitab Hikam kalau saya nggak salah, jadikan harta itu hanya di tangan, tapi tidak di hati. Boleh yang atas nama kita, yang di tangan kita itu seabrek-abrek, tapi nggak sampai ke hati. Jadi nggak main hati gitu. Jadi kalau nggak main hati, ketika dia punya banyak, ya nggak tinggi hati. Kalau punya sedikit nggak kecil hati. Kalau hilang, ya nggak sakit hati. Wong nggak main hati, biasa-biasa aja. Kadang kita punya sendal swallow bulu aja pakai hati. Hilang sakit hati, siapa sih yang ngambil sendal saya nih? Mending sendalnya bagus. Sampai bikin di grup, siapa-siapa yang nemuin sendal saya tolong dipulangin. Begitu sendalnya apa sih Pak? Swallow sih. Ayo. Satu kebul, satu sapi. Muniha, maka dia akan dikaruniai hubbal akhirati, cinta terhadap akhirat. Fa inna dunya wal akhirata, maka sesungguhnya dunia dan akhirat talibatani wa matlubatani, dua-duanya mencari, wa matlubatani, dan dua-duanya dicari. Akhirat itu yo mencari, yo dicari, dunia yo begitu.
Fatalibul akhirah, maka orang yang mencari akhirat, tatlubuhud dunya, maka dia akan dikejar dunia. Orang-orang alim ya, kayak nggak melihat kerjanya, kayak duitnya pada banyak-banyak, rumahnya bagus-bagus. Yang serius ngurusi akhirat ya duit pada datang sendiri. Saya dulu melihat ada guru saya, guru Quran. Sehari-hari ya cuma ngajar di madrasah, suami istri ngajar di madrasah. Nggak pernah ngelihat kerjanya apa, ya tahu-tahu bangun rumah. Yang lain beli kendaraan, ya beli kendaraan. Sementara ada orang yang kerja berangkat gelap, pulang gelap, sampai P-nya banyak itu tadi. Suami istri kerja loh, kalau kerja libur sebentar kok ya habis-habisan. Jadi masalahnya gimana ya? Ada orang yang kayaknya hanya ngurusi anak-anak ngaji santri, yo santai, yo cukup, wis mbok. Fatalibul akhirah, maka orang yang ngejar akhirat, tatlubuhud dunya, ia akan dikejar dunia. Hatta yastawfa rizquhu, sehingga melimpahlah rizkinya. Tapi watalibud dunya, orang yang ngejar dunia, tatlubul akhirah, dia juga diuber sama akhirat. Hatta ya'khudal mautu bi'unukihi, sehingga kematian merenggutnya. Lagi sibuk-sibuknya ngumpulin duit, tahu-tahu mati. Ya kan diuber sama akhirat, berarti kan ya mati. Sampai ia lupa untuk menikmati hartanya, ia kerja, umur 35 mati. Bini masih cakep. Akhirnya bini malah dinikahi sama supirnya. Yo, menderita ini. Wa man taraka al-ishtighal bi ghairihi, siapa yang meninggalkan sibuk ngurusi aib saudaranya. Artinya enggak mau peduli dengan aib orang lain, bodoh amat, nggak kepo. Nah, kalau bahasa sekarang nggak kepo. Orang yang nggak kepo, muniha al-islaha bi nafsihi, maka dia akan dikaruniai untuk bisa memperbaiki aibnya, kekurangannya sendiri. Dan kita kan lebih senang ngoreksi orang lain daripada ngoreksi awake dhewe. Karena cermin itu sering dihadapin ke muka orang daripada ke muka sendiri. Maka cacatnya orang kita hafal, cacatnya sendiri nggak tahu. Kita ngatain orang pelit padahal kita buahnya pelit. Makan kalau jajan sendiri pokoknya nasi sama kuahnya doang. Giliran ditraktir, apa aja yo hajar. Doyan banget. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala sittatu asya'a tuhbitul akmal, ada 6 hal yang merusak atau menghanguskan pahala amalan. Jadi amal sholat kita, puasa kita, ngaji kita, sedekah kita itu bisa rusak, hancur gara-gara 6 hal ini. Apa itu? Yang pertama, al-ishtighalu bi uyubil khalqi, sibuk ngurusi aibnya orang. Kepo, orangnya kepo terhadap kekurangan orang. Baru dengar kabar buruk, kabar selening-selening, dia udah kepo, muter aja nyari info kayak wartawan. Merusak nilai pahala amal itu. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, hati yang keras, nggak bisa dinasehatin, nambeng. Apa bahasanya nambeng ya? Orang susah dinasehatin apa banyak? Bahasa orang Betawinya. Beler. Bahasa orang kampung saya beler sini. Jablak. Atos dinasehatin wis nggak mempan, pokoknya sakar dhewe. Yang ketiga, wahubbud dunya, cinta terhadap dunia sehingga timbul pelitnya. Duitnya 1 juta hilang 10.000, yang digegerin 10.000-nya itu biar diganti 20. Wah, coba tadi kalau nggak hilang.
Uang saya pasti 1.020.000. Ini kalau hilang 10.000 ya jadi 1.010.000. Yang dimumetin yang hilang, padahal masih banyak kan yang masih. Saking politnya. Wakilatul haya, sedikit punya rasa malu. Gaplek terikilan, wis tuwek jeng petakilan. Dibilangin, "Mbah, no ada di masjid." Loh iya, ada di masjid, ada di jalanan tabrak motor. "Mbah, ayo jamaah, Mbah, yo." Gitu. Kalau didoain, "Mbah, saya doain ntar kalau mati terang kuburnya, luas kuburnya." "Enggak, saya pengennya sempit sama gelap." Itu bercandaannya dagelan siapa itu yang Jawa Timuran itu? Bukan, yang Jawa Timuran yang baru itu, Percil. Percil sama siapa yang satunya? Kalau dikubur, dia bilangnya minta yang gelap sama sempit. Kalau terang luas, wah itu bahaya. Malaikat datang mau nyiksa saya kalau luas kelihatan. Kalau terang kelihatan, kalau luas mau gebuk saya, ancang-ancangnya kan jauh. Tapi kalau sempit, ancang-ancang kan begini. Mukulnya nggak sakit. Nah iya, terus gelap nggak kelihatan. Jadi kalau saya mau dipukul ngindar. Kalau luas kan ancang-ancangnya begini kan, weng. Tapi kalau sempit kan nggak ada ancang-ancang begini. Emang bayangannya kayak apa kali itu? Ngoyelnya diajak ibadah nggak popo. Ntar kalau kuburan saya gelap sempit malah nyiksanya nggak kenceng. Ada lagi bercandaannya, kalau saya kebablasan kurang ajar, malaikat kesel. Ini kan umpama neraka, ini surga, dan ini dikisahnya di sini. Saking keselnya sama saya, nendang saking kuanjaknya, jadi kebablasan, jadi saya masuk surga. Oh, bercandaannya para pelawak aneh-aneh. Saya kalau nonton wayang ini yang saya seneng ini, bercandaannya itu. Kalau yang nakalnya biasa-biasa kan ditendang nyemplung neraka. Lah kalau saking kuasanya sama saya, kebablasan masuk surga. Padahal ada jaring-jaring. Lah, padahal ada itu. Ada pembatas. Wadulul amal, panjang angan-angan, kebanyakan ngitung apabila jikalau seandainya umpama misalnya, wah coba uang 10.000 ini berubah jadi 1 juta. Akhirnya masang slot. Ngebayangin duitnya yang 10.000 jadi 1 juta. Diajak kerja nggak mau, diajak bisnis nggak mau, nggak. Saya cuma nungguin ini loh. Tuh, kan udah dapat tuh. Dapat sekali doang. Bapak belurnya seterusnya. Itu gara-gara tulul amal. Panjang angen-angen, orang yang enggak realistis. Kalau diajak kerja langsung nanya gajinya berapa sehari? 250.000. Wah, kecil itu mah. Ini ntar kalau nembus nih 10.000 dapat 1 juta. Lah kalau saya pasang 50.000 kan 5 juta. Turul amal. Wa dzulmun la yantahi, dan kezaliman yang tidak berhenti. Menzalimi orang. Rawahu at-Tailani. Wa man taraka at-tajassus, dan siapa yang meninggalkan tajassus. Tajassus itu protes, apa yang tidak terima dengan keputusan yang ada ini, tajassus. Atau kadang tajassus itu diartikan kepo, nyari-nyari sesuatu info yang belum jelas. Fi kaifiyatillahi ta'ala, dalam ketentuan Allah ta'ala, muniha al-bara'atu minan nifaq, maka ia akan dikaruniai bebas dari sifat munafik. Gak terima dengan ketentuan Allah, protes. Saya udah sholat, saya udah ibadah, kok rezekinya seret ya. Si Ono gak pernah sholat, kok rezekinya lancar. Bentar-bentar ganti motor, bentar-bentar ganti mobil, padahal dia memang sopir di dealer. Lah iya kerjanya di dealer, sopir. Lah kan pulang-pulang kan motornya ganti, pulang-pulang mobilnya ganti. Protes. Ainifaq,
syirkil i'tiqadi artinya kemunafikan dalam keyakinan. Qauluhu ucapan dari makalah ini muniha, lafaz muniha bil bina'il majhul itu mengikuti bentuk kata pasif. Kan ada aktif, ada pasif. Kalau manaha itu mengaruniai, memberi. Kalau muniha diberi. Qoro'a membaca, kalau kuri'a dibaca. Nah, tadi kan dari awal kan ada lafaz muniha, muniha itu artinya diberi. Bimakna dengan mana uktiya, diberi. Wa naibu fa'ilihi huwal maf'ulul awal, dan naibul fa'ilnya adalah maf'ul yang pertama. Wa ma ba'dahu huwal maf'ulus tsani, dan apa yang sesudahnya itu adalah maf'ul yang kedua. Ini bahasanya para belajar ilmu tata bahasa yang ada bina, ada fa'il, ada maf'ul dan lain-lainnya. Wal maqalatur rabi'atu, dan makalah yang keempat. Wallahu a'lam bishawab.